ya kepada para hadirin, mari kita sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih kepada audiens sekalian. Kemudian kegiatan kita berikutnya yaitu kata sambutan dari Balai Guru Penggerak Provinsi Riau, yaitu diwakili oleh Bapak Joneri Hidayat SPD FM. Apakah Bapak hadir, Pak? Sudah. Saya izin tidak bisa buka kamera ya. Ini jaringan kurang bagus sekali di sini. Baik, Pak. Tidak masalah, Pak. Kami persilakan kepada Bapak segala hormat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kampar nih, kombelnya ini memang luar biasa sekali gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang sama-sama kita hormati, mungkin ada perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, Bapak dan Ibu, para anggota, pengurus, kombel kerabat Kabupaten Kampar yang tetap eksis berkarya demi memajukan dunia pendidikan. Khususnya para Bapak Ibu narasumber mengajak kita nanti memahami apa-apa saja yang akan disampaikan dalam kegiatan webinar ini terkait dengan Litnum ini, literasi dan numerasi gitu ya. Ada beberapa poin penting mungkin yang perlu kita cermati bersama, bahwa menghadapi era globalisasi abad ke-21 ini memang ini dua hal yang sangat penting ya. Ada 6 hal yang sangat penting itu, salah satunya itu memang adalah literasi dan numerasi ya. Kenapa ini sangat penting Bapak dan Ibu? Apalagi di tingkat dasar ya, itu bagaimana nanti peserta didik kita itu bisa memahami dunia yang penuh dengan angka-angka dan data-data gitu ya. Jadi Litnum ini memang sangat penting. Nah, di samping itu literasi ini juga kan mengajak kita untuk berpikir kritis, berpikir rasional dan sistematis gitu ya.
sehingga kita bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini tema yang sangat luar biasa yang Bapak Ibu ambil pada sore hari ini, karena memang literasi dan numerasi ini menjadi problematika yang sampai saat ini harus menjadi perhatian kita di dunia pendidikan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kepada para peserta yang berbahagia, mari ikuti kegiatan ini secara seksama. Namun sebelumnya mungkin kami menyampaikan permohonan maaf Ibu Kepala, beliau saat ini itu sedang mengikuti diklat BIM, kemudian Pak Roberto sebagai Ketua Tim IKM juga sedang melakukan monitoring evaluasi kegiatan PSP. Ya, kebetulan saya yang masih menganggur, ya terpaksalah saya mengikuti Bapak Ibu pada sore hari ini gitu ya. Itu Bapak Ibu beberapa hal. Terima kasih Bu Desnita dan kawan-kawan para narasumber yang sudah menggagas kegiatan ini dengan penuh semangat, meskipun kegiatan-kegiatan yang seperti ini adalah kegiatan yang tanpa pamrih gitu ya, namun tetap eksis dan tetap berharap apa yang disampaikan ini nanti menjadi perhatian dan kita semua sehingga dapat meningkatkan prestasi peserta didik kita. Mungkin itu saja barangkali. Memang kita di BGP ini Bapak dan Ibu banyak kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan, yang akan dilaksanakan dan yang sudah dilaksanakan. Jadi memang super sibuk sekali sehingga kadang-kadang memang di saat libur pun kita tidak libur, bahkan 24 kali 7 hari gitu ya, 24 jam kali 7 hari jam kerja kita itu. Jadi harap maklum Bapak dan Ibu, kadang-kadang tidak terlayani semua. Barangkali ini yang perlu kami sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan literasi numerasi untuk meningkatkan proses pembelajaran. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat manfaatnya dan dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan literasi numerasi dalam pembelajaran ini secara resmi kita buka bersama-sama. Demikian, mohon maaf billahi taufik warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Joneri Hidayat SPD MM selaku penanggung jawab PGP Balai Guru Penggerak Provinsi Riau. Kemudian kegiatan kita selanjutnya yaitu laporan pertanggungjawaban kegiatan Kombel kita yang akan disampaikan oleh Ketua Komunitas Belajar Kombel Kerabat Kabupaten Kampar kepada Ibu Desnita SAG. Kami persilahkan. Halo? Ya, Bu. Terdengar kan? Terdengar, Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat mengikuti webinar ini dengan baik. Mudah-mudahan akan menambah kompetensi kita sebagai guru. Selawat beserta salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Kepala BGP Provinsi Riau, Bu Rizky Bestari, dalam hal ini diwakili oleh Bapak John Heri Hidayat selaku Penjab PGP di Balai Guru Penggerak Provinsi Riau. Terima kasih Pak, berkat dukungan sama-sama. ini makanya Kombel kami tetap eksis. Karena awal kemarin juga Bapak yang mendukung, Alhamdulillah. Mudah-mudahan seluruh pengurus tetap solid dan tetap eksis ke depannya memberikan yang terbaik bagi pendidikan di daerah kita, Indonesia pada umumnya. Amin.
Yang saya hormati Kepala Dinas Dipora Kabupaten Kampar yang telah menjadi pembimbing kami selama ini. Namun pada kesempatan kali ini pihak dinas Pak John mohon maaf belum berkesempatan hadir karena banyaknya kegiatan dari dinas, sama juga ada yang keluar kota, ada yang keperluan yang lain. Oke, nggak apa-apa. Kemudian yang teristimewa tentunya narasumber. Ya, narasumber yang datang jauh-jauh. Jadi untuk Pak narasumber ini dikasih pantun dulu ya Pak John ya. Itu cocok tuh ya. Suai. Lancang kuning megah, indah niat. Suai. Berlayar jauh. Rianto kami ucapkan, yang telah berkenan berbagi bersama kami, kerabat Kampar yang ada di Riau. Selamat datang, semoga sehat selalu dan mudah-mudahan bisa bekerja sama untuk selanjutnya bersama waktunya, pemikirannya, tenaganya, dan dananya untuk terlaksananya selalu webinar ini yang pada sore hari ini sudah merupakan webinar seri ke-7. Jadi untuk diketahui Bapak Ibu yang lain dan juga Bapak narasumber, kami di Kombel Kerabat ini pengurusnya ada 10 orang yang terdiri dari guru penggerak, PP, fasilitator, yang semua punya kegiatan-kegiatan yang sibuk masing-masingnya ya, bukan sibuk lagi ya, mungkin super sibuk. Alhamdulillah dari anggota kami ini juga ada NSBPB, kemudian juga bergema kepala sekolah, bergema guru. Jadi punya kegiatan dan juga sedang menjalankan tugasnya sebagai PP gitu, sebagai fasilitator. Tetapi alhamdulillah begitu mereka tetap eksis meluangkan waktunya dalam kesibukan tersebut. Jadi saya sangat berterima kasih. Kebetulan saja saya sebagai ketua, tetapi semua pengurus yang di dalam ini adalah orang-orang hebat yang jauh lebih hebat daripada saya. Alhamdulillah kita di sini juga mengucapkan selamat ya Bapak Ibu, pengurus Kombel Kerabat pada hari Kamis kemarin sudah menyelesaikan doktoralnya ya. Selamat kepada Bapak Imam Fari. Ada Pak Imam Farinya? Hadir Pak Imam Fari? Ya, mudah-mudahan tadi saya lihat hadir Pak Imam Farinya. Nah, ini adalah koordinator Kombel Kerabat, juga merupakan salah satu sekretaris dari Kombel Kerabat. Mudah-mudahan beliau yang kemarin agak vakum, ke depannya nanti bisa membersamai kita supaya Kombel ini semakin bagus, semakin bermakna bagi guru dan bermanfaat bagi kita semua. Juga sedang dalam masa doktoral ini Pak Irfan Andi Gafur. Sebentar lagi kita juga akan merayakan mungkin doktoralnya ya Irfan. Selamat ya Irfan. Insyaallah Bu. Ya, lagi studi ini doktoralnya. Yang lainnya juga pada S2 dan saya hanya kebetulan sebagai ketua saja. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Apa yang kita laksanakan, kita tunggu kiprahnya ya Pak Imam untuk selanjutnya. Siap, insya Allah Bu Des. Ini yang kita harapkan. Jadi selanjutnya Bapak Ibu peserta, kita akan mengadakan webinar seri ke-8, 9, dan 10. Nanti salah satunya juga dari Pak Irfan sebagai fasilitator baik. Ada lagi Ibu PP, Bapak PP, Bu Hasri Tania Putri, dan Pak Ari Desman, dan juga Pak Imam Fari. Nanti kita minta juga sebagai narsum. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini dengan niat yang tulus ingin memajukan pendidikan menjadi amal ibadah bagi kita.
menjadi ladang amal bagi kita semua sehingga di akhir nanti kita akan menerima balasannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih banyak Pak John. Sekali lagi kami ucapkan juga kepada narasumber yang sudah jauh-jauh datang dari Kudus, Jawa Tengah ya Pak Fitrianto. Salam kenal Pak. Salam kenal Bu. Iya. Mudah-mudahan dengan bersama Bapak kami akan menjadi lebih hebat Pak. Karena saya salut sekali nengok tadi Bapak. Saya tidak bisa mengikuti apa yang Bapak sampaikan tadi karena di jalan. Tapi hal baru sekali bagi saya. Karena saya IT juga bukan pandai-pandai kali Pak. Cuman buka-buka laptop aja pandai. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sebagai laporan dari Ketua Panitia. Marilah kita bersama-sama mengikuti webinar ini dengan tema literasi dan numerasi. Dan ini adalah menjadi ruh bagi kita di dalam pembelajaran. Karena literasi numerasi inilah siswa kita menjadi lebih baik. Sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Desnita SAG selaku Ketua Komunitas Kombel Kerambat Kabupaten Kampar. Kemudian saya selaku host mungkin akan mundur diri sebentar karena akan saya serahkan kepada moderator untuk melanjutkan kegiatan kita dalam seri webinar ke-7 dengan tema literasi dan numerasi. Kepada audiens sekalian bahwa kita di sini mengikuti pelatihan webinar ini tidak hanya sekedar hanya mendengar atau melihat saja, namun kita juga dapat mempraktekkan apa yang disampaikan oleh narasumber nantinya. Kemudian untuk pada Ibu Nelly Wirda MPD selaku koordinator Kombel Kerabat juga. Kepada Ibu Nelly kami persilahkan. Oke, terima kasih Bapak Irfan yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi moderator pada siang ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat, peserta webinar 7 literasi dan numerasi dalam pembelajaran. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat juga bahagia. Zig Ziglar pernah berkata, "You don't have to be great to start, but you have to start to be great." Kita tidak perlu hebat untuk memulai. Kita perlu memulai untuk menjadi hebat. Oke, selama 1 jam ke depan, saya Nelly Wirda SPD MPD, Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 5 Tambang, akan menjadi moderator kegiatan webinar kita kali ini. Saya ucapkan selamat datang kepada narasumber kali ini, merupakan seorang Kepala SD 1 Kedung Dowo Kudus, yang sudah ahli di berbagai bidang, diantaranya narasumber berbagi praktik baik, gelombang 3, fasilitator PGP Angkatan 9, CGP Rekognisi Angkatan 9, pengajar praktik fasilitator PGP Angkatan 9, founder Sahabat Guru Hebat, koordinator komunitas pengembang digitalisasi pembelajaran Kabupaten Kudus, Google Certified Trainer, Assembler Certified Education LF18, Quizzes School Trainer, Mitra Komunitas ID. Inilah dia Bapak Fitrianto SPD SD. Oke. Webinar kita kali ini dilatar belakangi dari asesmen nasional yang berpedoman kepada rapor pendidikan yang salah satunya terdapat literasi dan numerasi yang merupakan kunci dalam pembelajaran untuk membuka wawasan dan memperkuat analisis, juga memperkuat pemecahan masalah dan berpikir secara logis.
untuk mendukung kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kemandirian belajar. Agar diskusi kita hari ini dapat berjalan lancar, untuk narsum kami persilahkan untuk menyampaikan materinya selama beberapa jam menit berikutnya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Fitrianto SPDSD untuk menyajikan materinya. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita masih diberi kenikmatan, kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan webinar sore ini dengan tema literasi dan numerasi dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh komunitas belajar kerabat bersama komunitas saya yaitu Sahabat Guru Hebat. Salat salam juga tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga nanti di yaumil kiamah kita mendapat syafaatnya. Yang kami hormati Kepala BGP Riau, Bu Rizky Bestari MPD, yang diwakili oleh Pak Joneri Hidayat. Selamat sore Pak, selamat siang menjelang sore. Iya Pak Yanto, terima kasih. Yang kami hormati Kepala Dinas Dipora Kabupaten atau yang mewakili, yang kami hormati juga Pak Darwin SPD MSI sebagai Pengcap IKM Kabupaten Kampar, serta seluruh pengurus kombel kerabat dan para peserta yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Semoga sehat selalu Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mulai, tadi saya dibuka dengan pantun, saya juga mau berpantun ini. Tahu bulat 500-an, belinya di kota Kampar. Cakep. Bapak Ibu, jangan bosan, salam dan bahagia. Yuk kita belajar. Keren. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tak kenal maka tak sayang, tadi sudah disampaikan oleh Bu Nelly sekilas profil saya. Bapak Ibu silahkan nanti kalau mau menghubungi saya atau berkomunikasi dengan saya, Bapak Ibu bisa mengetik di kolom link atau kolom pencarian s.id Fitrianto Kudus. Nanti Bapak Ibu akan membuka sebuah profil. Ini adalah profil saya yang tadi disampaikan oleh Bu Nelly. Jadi secara yang sudah disebutkan tadi dari narasumber berbagi praktek baik, fasilitator saat ini walaupun sudah selesai ya, baru kemarin di angkatan 9, selain fasilitator saya juga sekaligus CGP, jadi calon guru penggerak tapi rekognisi Bapak Ibu. Jadi kegiatan ini di guru penggerak ya. Jadi saya berawal dari pengajar praktek Bapak Ibu. Jadi dari pengajar praktek akhirnya jadi fasilitator sekaligus CGP. Jadi di guru penggerak ini ternyata luar biasa, dapat ilmu banyak sekali di kegiatan ini. Jadi di pengajar praktik angkatan 5 dan angkatan 8 Bu Nelly. Jadi angkatan 5 jadi PP, angkatan 8 jadi PP. Tapi separuh jalan gitu ya, separuh jalan di angkatan 8 saya jadi fasilitator. Jadi kadang teman-teman ini bingung, Pak Fitri ini kok bisa ikut fasilitator ya jadi PP gitu. Jadi ini sesuatu yang mungkin Allah berikan kepada saya, ini luar biasa. Selain di kesibukan menjadi kepala sekolah,
juga di komunitas. Jadi komunitas Sahabat Guru Hebat ini kemarin di tahun 2023 dapat penghargaan sebagai komunitas teraktif di Indonesia. Jadi kalau di Kerabat sudah seri 7 Bapak Ibu, kalau di saya sudah seri ke 46. Jadi di komunitas saya itu sudah ada kegiatan rutin setiap Selasa malam itu serinya sudah 46. Kadang satu seri itu bisa 5 sampai 6 seri, Bu. Jadi kadang namanya bebas gitu ya. Bebas itu belajar bersama asyik. Bersama Sahabat Guru Hebat. Di sini kami sampaikan melalui komunitas belajar inilah kita bisa bertemu dengan teman-teman. Saya ketemu dengan Bu Hafizah, Bu Desnita, Pak Irfan melalui dunia maya. Walaupun jauh, tapi rasanya kita dekat gitu ya. Kadang malah yang dekat jadi jauh, Bapak Ibu. Karena kadang teman-teman di sekitar kita itu kesadaran untuk belajar ini butuh apa ya, ibaratnya dari diri kita lah. Kita mau untuk belajar. Seperti siang hari ini, tanpa Bapak Ibu itu punya niat untuk belajar, saya yakin tidak akan bergabung di Meet ini. Alhamdulillah ini sudah 199. Luar biasa ya Bapak Ibu. Siang-siang harusnya sudah tidur, santai, sudah apa ya ibaratnya kita sudah istirahat, tapi Bapak Ibu di sini semua pasti punya niat untuk belajar dan mau untuk meningkatkan kompetensi diri kita. Terus di link saya yang s.id Fitrianto Kudus ini bisa Bapak Ibu nanti terhubung ke WA saya, Facebook saya, gitu ya. Sampai nanti di sini banyak tombol-tombol yang bisa Bapak Ibu manfaatkan karena link saya ini akan terhubung ke mikroset yang lain. Artinya dalam penyampaian materi saya ini ada yang kurang pas, mungkin Bapak Ibu yang menguasai bisa untuk menyampaikan gitu ya. Jadi nanti bisa menyampaikan, bisa sharing di sini seperti itu. Nah, ini ada beberapa tombol dari belajar Canva, literasi numerasi dan sampai di bawah di sini penguatan karakter. Jadi saya juga fasilitator baik Bapak Ibu, fasilitator Bhinneka Itu Kita ya. Saya juga kemarin sudah pengimbasan melalui webinar juga. Dari semua kegiatan yang saya lakukan sudah saya rangkum dalam satu link saja Bapak Ibu. Jadi s.id Fitrianto Kudus. Silahkan Bapak Ibu ketik ya, disimpan di WA-nya atau di mana, silahkan diketik s.id Fitrianto Kudus. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang literasi numerasi Bapak Ibu. Nah, jadi materinya ada di link saya tadi ya Bapak Ibu ya, belajar literasi numerasi. Apa yang disampaikan Bu Nelly, jadi nanti literasi numerasi itu kemana arahnya? Arahnya ke sini Bapak Ibu. Asesmen nasional berbasis komputer. Jadi ini yang nanti akan menjadi apa ya, tolak ukur di sebuah satuan pendidikan. Jadi potret sekolah kita itu ditentukan dari hasil ANBK, survei lingkungan belajar oleh satuan pendidikan. Nah, jadwalnya Bapak Ibu ini sudah ada ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah banyak share-sharean tentang pos ANBK 2024. Di sini jadwalnya ini untuk SMA, SMP, SD, tingkat SD itu semua sudah dimunculkan. Ini jadwalnya sudah ada di link saya. Link materinya nanti bisa diketik juga, selain pakai s.id Fitrianto Kudus, Bapak Ibu bisa ngetik juga s.id siap strip ANBK. Nah, ini adalah link materi kita. Nah, di dalam link itu saya sudah siapkan berbagai macam tombol yang nanti bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan literasi numerasi di sekolah kita masing-masing. Nah, dari jadwal ini Bapak Ibu, jadwal ANBK ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Dari tingkat SMP, SMA, SD sudah lengkap, dan jangan lupa jadwal survei lingkungan belajar kita juga harus tahu
kapan kita akan melaksanakan survei lingkungan belajar. Untuk tingkat SMA ini tanggal 11 sampai 24 September 2024. Untuk SMP ini 25 September sampai 8 Oktober. Dan untuk SD sederajat itu 9 sampai dengan 22 Oktober 2024. Ini sudah dirilis oleh kementerian. Terus untuk PAUD, jadi tidak lupa untuk PAUD. PAUD ini mulai tanggal 30 September sampai 27 Oktober 2024. Ini sudah lengkap jadwalnya dari ANBK dengan survei lingkungan belajar. Nah, sebelum saya menuju ke literasi numerasi, Bapak Ibu, saya pengen tahu ini dari teman-teman ya. Nanti silakan bisa kita interaksi dengan kolom chat karena beberapa teman ini biar saya suaranya itu tidak rame, memang saya matikan untuk mute-nya. Yang terbuka yang sudah saya jadikan co-host gitu. Tadi Pak John, Bu Nelly, Bu Desnita, semua sudah saya jadikan co-host sehingga bisa bersuara gitu ya, membuka mikrofonnya. Tetapi yang lain tidak bisa karena memang saya kunci. Nanti akan saya buka ketika Bapak Ibu di sesi tanya jawab seperti itu. Oke. Yang ingin saya sampaikan di sini rapor pendidikan Bapak Ibu. Sekarang saya tanya, berapa sih skor yang didapat oleh satuan pendidikan Bapak Ibu? Kita bisa klik di sini, ini ada tombol rapor pendidikan. Kita klik gitu ya. Bapak Ibu, yang bisa membuka rapor pendidikan itu siapa sih? Yang bisa membuka adalah yang mempunyai akun belajar. Ya, yang mempunyai akun belajar.id itu yang bisa membuka rapor pendidikan. Kepala sekolah, guru, bahkan penjaga sekolah pun bisa membuka. Jadi semua bisa membuka rapor pendidikan sekolah kita masing-masing. Kita buktikan mulai sekarang yang sudah membuka laptop, silahkan bisa langsung kita praktek ya Bapak Ibu. Yang disampaikan Pak Irfan betul, selain kita webinar itu kalau bisa kita sambil praktek juga sehingga apa yang nanti didapat itu langsung masuk gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau hanya sekedar mendengarkan, nanti selesai lupa biasanya Bu Nelly. Lupa, ya. Terus bingung, tanya lagi, ini tadi gimana sih gitu ya. Tapi kalau kita sambil praktek, insya Allah kita nanti bisa melaksanakan. Nah, linknya yang mana? Ini bingung lagi. Linknya yang mana ini, Bu Nelly? Oke, saya ketik di kolom chat ya. Ya, agak besarin Pak, soalnya nggak kelihatan Pak. Oke, silakan buka linknya di sini Bapak Ibu. s.id siap. Oke, silakan diklik di kolom chat ini Bapak Ibu, di kolom chat ya. Ini ada sudah saya ketik ya s.id siap ANBK, tapi isinya lengkap ya, materi literasi numerasi atau tombol-tombol yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan literasi numerasi di sekolah kita. Nah, tombol yang pertama yang harus kita ketahui adalah di sini jadwal sudah ada lengkap, tinggal diklik ya. Gambarnya ini ada anak panah ke kanan ke kiri nih Bapak Ibu. Ini bisa kita geser ya. Kita geser ya. Seperti ini. Nah, kita geser kanan kiri. Nanti akan ada jadwalnya lengkap dari jadwal ANBK, survei lingkungan belajar dan survei lingkungan belajar untuk PAUD. Nah, ini sudah lengkap jadwalnya. Terus di rapor pendidikan ini Bapak Ibu ketika diklik nanti menuju ke rapor pendidikan, kita masuk di sini, kita masuk menggunakan akun belajar kita masing-masing. Ya, akun belajar kita masing-masing Bapak Ibu. Silakan dibuka pakai akun belajarnya. Terus nanti ada tampilan, yaitu ada 6 kriteria, 6 topik atau 6 prioritas yang dinilai untuk satuan pendidikan kita. Nah, di sini saya klik. Nah, ini dari rapor pendidikan di SD saya, Bapak Ibu. Ya,
Alhamdulillah warnanya hijau semua, jadi seger kalau dilihat Bapak Ibu. Tapi kalau punya Bapak Ibu warnanya kuning atau merah, ini perlu disiram ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu disiram, cara menyiramnya bagaimana? Tidak pakai air gitu ya. Tapi kita harus belajar untuk meningkatkan literasi ini dengan kita belajar apa sih itu literasi numerasi, karena guru harus tahu literasi numerasi itu apa. Ya. Di sini yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman, silakan ketik di kolom chat. Berapa sih skor literasi dan numerasi di satuan pendidikan Bapak Ibu? Saya pengen tahu ini. Ya, saya pengen tahu. Coba di kolom chat silakan diketik berapa skor yang dimunculkan di rapor pendidikan Bapak Ibu. Saya pengen tahu. Diketik di kolom chat. 90,85. 90 dan 85. Oke. Ada 90 dan 85. Ini tinggi ya, 90, 85 ini sudah hijau. Bu Tri Sudarmi. Ada lagi yang lain? Bisa mengetikkan di kolom chat Bapak Ibu, di kolom komentar. Mungkin dari teman-teman numerasi 77, 70 dan 80, Pak Bahria Samad. Nah, sekarang sudah beberapa teman menuliskan. Pertanyaan berikutnya gini Bapak Ibu. Kira-kira skor itu didapat, ya, dimunculkan itu dari mana? Ya. Kalau Bu Nelly, kira-kira tahu enggak? 92% atau 77% itu dimunculkan dari mana? Sulingjar kita selaku guru juga siswa-siswi. Siswa-siswi. Nah, ini jawaban yang memang sering dilontarkan. Artinya hasil dari ANBK, Pak. Hasil dari Sulingjar. Nah, itu betul, tetapi lebih spesifik lagi bahwa skor ini dimunculkan, ini akan saya sampaikan biar Bapak Ibu bisa membaca. Artinya tidak hanya sekedar Bapak Ibu itu warnanya sudah hijau, warnanya sudah kuning atau merah. Itu dari mana atau angkanya dari mana? Nah, akan saya sampaikan di sini Bapak Ibu, biar Bapak Ibu tahu, bisa menganalisis gitu ya. Kita klik permasalahan ya, akar permasalahan diklik. Nah, di sini Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu klik sebaran murid. Nah, di sini perhatikan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang harus Bapak Ibu ketahui. Skor itu dimunculkan, itu penjumlahan mahir dan cakap. Ayo, kira-kira dari 225 peserta yang hadir di sini, pernah mendengar enggak bahwa skor itu penjumlahan mahir dan cakap? Artinya gini, skor itu dimunculkan hanya anak-anak yang di atas KKM, Bapak Ibu. Ya. Jadi ada intervensi, mendasar, cakap, dan mahir. Jadi penjumlahan cakap dan mahir, inilah yang dimunculkan di skor itu. Seumpama ada sekolah yang merah, warna 25%. Coba Bapak Ibu nanti jumlah di sini. Ya. Kira-kira yang cakap dan mahir berapa? Yang mendasar dan intervensi berapa? Maka ketika teman-teman semua di sini menjumlahkan gitu ya. Ini punya saya kan 92,59. Ini 19 ditambah 74 itu kan 93. Ya. Jadi 92,59 itu kalau dibulatkan 93 Bapak Ibu. Jadi kalau 19 ditambah 74 itu jumlahnya 93. Ya. Jadi ini yang harus kita ketahui. Terus bagaimana sih kok bisa mendapatkan mahir, cakap, mendasar atau intervensi? Nah, di dalam ANBK atau AKM sistem dari pusat bahwa literasi numerasi itu bersifat adaptif. Makanya anak-anak yang mengerjakan ANBK itu soalnya berbeda Bapak Ibu. Dia punya kemampuan masing-masing. Contoh sebenarnya gini. Anak pertama kelas 5 sama kelas 5 dapat soal itu fase B. Ya. Lalu anak itu dapat mengerjakan dengan benar. Betul jawabannya. Dia akan dinaikkan ke fase C. Kalau tidak bisa mengerjakan, diturunkan ke fase A. Maka
siswa kelas 5 harus diajarkan literasi numerasi dari fase A, fase B, dan fase C. Di SMP juga sama, di SMP itu fasenya fase D, tapi fase D-nya itu ada kelas 78, kelas 8 sama kelas 9 10. Ya. Nanti saya tampilkan. Kok bisa seperti itu sih, Pak, gitu ya. Jadi ketika anak itu mendapatkan sebuah soal literasi atau numerasi di ANBK, sistemnya adalah adaptif gitu ya. Terus bagaimana cara kita mengetahui itu fase A, itu fase B gitu ya. Itu kita bisa melihat dari anak mengerjakan soal. Contoh, jika anak-anak mendapatkan soal pilihan ganda, kalau pilihan gandanya itu hanya 3 pilihan, berarti di fase A atau fase B. Tapi kalau pilihannya sudah 4, itu fasenya fase C. Semakin ke atas, ya di SMP itu fasenya kan fase D. Fase D itu kalau pilihan ganda, pilihannya 4. Gitu. Kalau di pilihan ganda kompleks atau kotak centang, gitu, ada kotak centang. Ini yang paling sulit ketika kita menjelaskan kepada anak-anak mengerjakan soal bentuknya kotak centang. Anak SD kalau ada kotak centang 1 langsung next Bapak Ibu. Kalau di SMP SMA mungkin anak-anak sudah memahami kalimat, ya berliterasinya sudah tinggi. Kalau anak SD kita harus jelaskan kalau ada soal berbentuk kotak centang jawabannya harus lebih dari 1. Kalau dicentang 1 dia langsung jawaban pasti salah. Kalau jawaban salah dia pasti mendapatkan fase di bawahnya. Nah inilah yang akhirnya mendapatkan sebuah predikat. Nah, predikat ini di dalam ANBK, literasi numerasi, itu ada mahir, ada cakap, ada mendasar, dan intervensi. Nah, kalau di sini, Bapak Ibu, kira-kira sampai sini, ya sampai penjelasan saya, kira-kira ada yang ingin disampaikan enggak ya, Bu Nelly? Kira-kira Bu Nelly pernah mendapatkan penjelasan detail ini enggak gitu? Atau teman-teman yang lain ini? Aduh, baru kali ini loh sampai detail ini langsung prakteknya Pak, langsung buka langsung ID-nya itu loh. Biasanya kita kan lihat materi aja, slide gitu kan Pak. Ini luar biasa ini Bapak Fitrianto nih berikan kita ilmu yang sangat luar biasa ini. Bapak Ibu boleh nanti silakan nanti bertanya nanti ke Bapak semuanya itu diambil ilmunya semuanya. Jauh-jauh dari Kudus ini ke ini Riau memberikan ilmu dan ke seluruh Indonesia nih kayaknya nih Bapak. Luar biasa Bapak Fitrianto seperti saudara nih kita kayaknya ya Pak ya. Iya Bu Nelly. Jadi kita kenal 1 jam yang lalu kita sudah dekatnya luar biasa apalagi untuk mendidik anak bangsa ya Pak ya. Iya. Jadi memang ini yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Jadi ada sedikit boleh Pak? Boleh Bu Desnita sebelum saya lanjut. Sebaran tadi itu sebarannya tuh sebaran murid satu-satu itu dari mana ini ya? Nah, ini hasil dari anak mengerjakan Bu. Oh, anak mengerjakan soal ya? Dari ANBK itu, dari literasi dan numerasi. Artinya kalau literasi nanti masuknya di kemampuan literasi. Kalau numerasi di kemampuan literasi. Persentasenya keseluruhan di sekolah ya? Keseluruhan, betul. Jadi kalau di SD itu maksimal kan 30 peserta ya. Kalau di SD saya kemarin yang mengerjakan cuma 27. Jadi dari 27 itu 19% itu mahir, Bu. Nah, dan tidak dimunculkan per item anaknya karena memang di ANBK itu ini skalanya skala satuan pendidikan. Jadi dia tidak dimunculkan hasil dari tiap anak, tapi langsung dimunculkan dalam satu sekolahan, namanya melalui rapor pendidikan, gitu kan? Oh iya, jadi penilaiannya secara global ya per literasi hari ini literasi gitu kan, berarti sebarannya sekali, Bu. Ke semuanya ya Pak ya? Oh, iya. Ya, jadi sebarannya biar tahu nanti ketika membaca rapor pendidikan yang di Excel itu kan muncul ya Bu. Kalau ibaratnya gini, kalau mahirnya itu naik terus cakapnya naik, nanti yang mendasar pasti dia turun, gitu ya, ada penurunan. Tapi kalau di mahirnya ada penurunan, di cakapnya ada penurunan,
maka akhirnya mendasar dan intervensinya naik gitu kan. Jadi hasilnya jadi jelek gitu. Jadi menurun. Sehingga di sini yang harus kita sampaikan kepada teman-teman adalah bagaimana sih cara meningkatkan literasi numerasi di sekolah kita gitu. Melalui pembiasaan yang ada di sekolah kita itu seperti apa. Nah, kalau di sini nanti akan saya sampaikan pemanfaatannya. Kita pakai apa sih pemanfaatan untuk meningkatkan literasi numerasi seperti itu. Nah, berarti kita harus telaah benar-benar ya Pak ya, rapor betul pendidikan sekali. kita itu naiknya berapa persen gitu kan. Kita taunya kan cuma biru, kuning begitu aja. Nggak kita lihat merah, biru, selama kuning. ini persentase peningkatan atau penurunannya itu perlu nanti kita pelajari yang lebih lanjut. Betul ya Pak ya. Sekali. Jadi di sini kalau saya buka ya Bu, ini kalau kita unduh di sini ya, ini ada kita unduh rapor pendidikan. Maka ketika kita unduh seperti ini ya, lalu kita buka rapor pendidikannya. Jadi dia berbanding terbalik ya Pak Anto ya? Betul. Jadi ketika kita apa ya ibaratnya membuka ini. Jadi kalau kita buka di unduhan ini akan lebih rinci lagi. Ini kan saya jelaskan secara umum ya. Jadi di akar masalah ini, disinilah kita bisa belajar ya. Jadi kalau di numerasi SD saya kan 77, itu berapa sih persentasenya? Nah, persentasenya seperti ini Bapak Ibu. Ini jadi yang dimunculkan itu hanya mahir dan cakap. Ibaratnya anak yang di atas KKM gitu. Makanya kalau sekolahan kita merah, pasti mendasar dan intervensinya kalau dijumlah dia besar. Gitu ya. Pernah ada sekolah yang hasilnya 0 Bu, 0%. Loh, kenapa 0%? Ternyata ketika dijumlah mendasar dan intervensinya jumlahnya 100. Yang di atas 0 gitu. Itu ada di sekolah-sekolah di sekitar kita gitu. Makanya bagaimana sih cara meningkatkan literasi numerasinya? Kita baru yang namanya membuat atau mencari akar masalah, mencari sebuah masalah kenapa sih nilai kita sekian gitu ya. Nah, dari sinilah kita harus berpikir bagaimana cara meningkatkannya. Sebenarnya di rapor pendidikan ini sudah diarahkan kemana? Ke PMM Bapak Ibu. Tapi kadang Bapak Ibu guru malas buka, ya malas membuka PMM-nya, belajar literasi numerasi di PMM, banyak topiknya itu ada literasi, ada numerasi gitu ya. Tapi tidak pernah kita buka. Nah, ini melalui PMM ya, melalui PMM kita bisa belajar literasi numerasi. Nah, maka yang saya kasih linknya, link berikutnya adalah di tombol berikutnya di bawah ini adalah asesmen murid PMM, Bu Nelly dan teman-teman. Jadi yang harus kita manfaatkan yang pertama kali untuk meningkatkan literasi numerasi di satuan pendidikan itu adalah asesmen murid di PMM. Ya. Kenapa? Karena asesmen murid di PMM itu adalah asesmen diagnostik yang pertama kali harus kita berikan kepada anak-anak. Jadi kita menganalisis dulu sebelum kita pembelajaran. Gitu ya. Dengan apa? Dengan asesmen murid di PMM. Kita buka sekarang. Ya. Seperti apa sih asesmen murid di PMM? Ini adalah PMM, tapi tombolnya kalau saya kembali ya Bapak Ibu ya, artinya kalau kita ke link aslinya kan seperti ini, link asli ya, link asli itu Guru Kemdikbud. Nah sebenarnya ini linknya, link aslinya ini. Terus kita geser ke asesmen murid. Kita klik asesmen murid. Setelah itu kita carinya di mana? Dicari AKM kelas. Berapa sentuh coba kita? 2 kali sentuh. Tapi ketika saya buka yang punya saya, itu sekali sentuh langsung menuju ke asesmen murid. Karena sudah saya linkkan gitu ya. Kita hiperlinkkan menuju ke alamat yang kita tuju. Nah, di sini kita bisa memberikan literasi numerasi kepada anak didik kita. Ya. Di sini ada pilihan numerasi dan literasi, hanya 2. Ya. Jadi di asesmen murid di PMM itu disediakan kumpulan soal literasi numerasi. Terus fasenya Bapak Ibu, ini ada fase A, B, C, D, E, F, lengkap dari fase
yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kita tinggal memanfaatkan. Jadi walaupun saya dari SD, kalau saya menjelaskan tentang ini itu untuk semua bisa. Dari SD, SMP maupun untuk SMA. Ya, semua bisa menggunakan. Dari link yang saya berikan tidak hanya SD tapi semua kalangan atau semua jenjang bisa. Di sini kita tinggal pilih Bapak Ibu. Di sini perhatikan kalau fase D itu kan kelas 7 sampai 9. Dia satu fase. Ya. Tapi di dalam satu fase ini kalau saya terapkan Bapak Ibu di sini itu ada soal kelas 7 dan 8 ya. Ada soal yang hanya kelas 8, ada soal yang kelas 9 dan 10. Nah, artinya ketika anak kelas 8 itu dikasih soal AKM, soal ANBK, dia pertama kali adalah soal kelas 8, Bapak Ibu. Ketika dia tidak bisa mengerjakan, dia akan diturunkan ke fase, karena fasenya hanya D, fasenya fase turun kelas 7 dan 8. Jadi materinya kelas 7 dan kelas 8. Kalau di SMP seperti itu. Kalau dia bisa mengerjakan, dia dinaikkan ke kelas 9 dan 10. Padahal kelas 9 dan 10 itu adalah campuran antara SMP dan SMA kan gitu. Sudah tingkatnya sudah tinggi seperti itu. Di SMA juga sama, sistemnya adalah sistem adaptif. Maka kalau di SD, Bapak Ibu tanggung jawab AKM, tanggung jawab ANBK, tanggung jawab literasi numerasi itu bukan di guru kelas 5, tapi semua guru bertanggung jawab. Di sini yang harus kita tekankan gitu ya. Jadi jangan sampai gara-gara ANBK-nya merah yang disalah-salahin guru kelas 5. Yang disalahin ya semua guru karena semua harus bertanggung jawab ini. Kalau anak itu sudah bisa mengerjakan akhirnya naik ke fase C, ternyata di fase C tidak bisa mengerjakan, tanggung jawab siapa coba? Tanggung jawab guru kelas 5 dan 6. Kan gitu. Kalau anak-anak mengerjakan tidak bisa turun ke fase A, ternyata di fase A tidak juga bisa mengerjakan Bapak Ibu. Maka yang bertanggung jawab adalah guru kelas 1 dan 2. Fase A saja anak-anak tidak bisa mengerjakan, kan gitu. Jadi jangan guru kelas 5 yang menjadi penanggung jawab gitu. Tapi ANBK itu tanggung jawab semua guru. Ya, tanggung jawab semua guru yang ada di satuan pendidikan tersebut. Nah, di sini saya akan praktekkan sedikit bagaimana sih cara memanfaatkannya. Jadi setelah terbuka seperti ini ya Bapak Ibu. Setelah terbuka, silahkan nanti Bapak Ibu klik salah satu. Contohnya di sini fase A, numerasi, geometri saya klik. Nah, di sini nanti ada instruksi ya, ada instruksinya, ada tujuan diagnosisnya, gitu. Ada komposisi soal paketnya. Soalnya bentuknya pilihan ganda kompleks, pencocokan sama urean. Kalau di ANBK itu soalnya ada 5 macam ya, ada 5 macam soal. Pilihan ganda kompleks, pencocokan itu menjodohkan, urean sama isian. Jadi ada 5 bentuk soal ANBK. Ya, itu yang harus kita berikan kepada anak didik kita, harus paham bentuk soal itu, cara menjawabnya bagaimana. Nah, nanti akan saya sampaikan di sini. Kita klik gunakan asesmen, ada 2 macam pilihan, online dan offline. Nah, kalau offline apa yang terjadi? Kita klik offline dulu, kita lanjut unduh. Ya. Nanti disiapkan berkas soal sama kunci jawaban. Berkas soal diunduh, dikopi, berikan kepada anak didik secara offline. Ya. Diunduh, dikopi, ya, atau di-print sejumlah anak di kelas 5. Setelah itu kunci jawaban kita pegang sendiri gitu ya, kita pegang sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau online Bapak Ibu, nanti disiapkan berkas. Kalau online caranya bagaimana? Nah, kalau online kita bisa gunakan seperti ini Bapak Ibu. Ya. Kita klik online, lalu lanjut. Nah, di sini saya pengen tahu ini teman-teman di semua Bapak Ibu guru yang ada di sini. Ketika diklik lanjut, apakah sudah ada kelasnya? Kalau tidak ada kelasnya, Bapak Ibu,
berarti Bapak Ibu tidak pernah menggunakan asesmen murid dari tahun 2021 sampai sekarang. Berarti sudah 3 tahun asesmen murid ini ada, ternyata belum pernah kita pakai gitu ya. Artinya ketika kelas ini muncul berarti sudah dipakai, sudah pernah digunakan seperti itu. Kira-kira teman-teman di sini sudah menggunakan asesmen murid untuk diberikan ke anak didik. Kalau sudah, ketik angka 1, kalau belum ketik angka 0 di kolom chat coba. Saya pengen tahu ini. Ayo, 1 sudah Bu Tri Sudarmi, 0 Bu Sri Rahayu, berarti belum. 1 Bu Melda, 00. Nah, ini masih ada 00. Kalau 00 ini berarti masih belum menggunakan. Oke. Yang masih 0, Bapak Ibu, yang masih 0, silahkan buat kelas baru. Ya, kelas baru ini diklik, lalu diketik kelasnya. Kalau saya kelas 5, ya, kelas 5, nanti SD-nya SD apa? Ya. SD 1 Kedung Dowo. Gini. Ya, tulis nama kelas, lalu tingkatan kelasnya diklik sesuai kelasnya masing-masing. Perhatikan di sini sudah muncul itu sejak tahun 2021-22 Bapak Ibu. Sekarang 2023-24. Padahal ANBK tahun besok itu sudah 24-25. Berarti sudah 3 tahun berjalan kita baru menggunakan. Nah, artinya ternyata masih banyak Bapak Ibu guru di sini yang belum memanfaatkan asesmen murid di PMM. Nah, kalau yang 1 di sini saya lihat ada Bu Sondang Aryani sudah 1, ini berarti sudah memanfaatkan. Sekarang dari teman-teman yang sudah memanfaatkan, sejauh mana sih pemanfaatan asesmen murid kepada anak? Nah, nanti banyaknya materi yang ada di sini Bapak Ibu bisa berikan seminggu sekali atau seminggu 2 kali, karena banyak materi yang harus kita berikan. Kalau SD itu fase A sampai fase C harus kita berikan semua. Ya. Kalau SMP fase D itu ada sekitar 12 paket soal literasi, ada 6 paket soal literasi dan 12 paket soal numerasi kalau SMP. Nah, kalau di SD itu ada 32 paket totalnya. Nah, ini harus kita manfaatkan seperti itu. Nah, setelah kita klik gunakan asesmen ini, lalu online kita klik lanjut, ya, lalu kita pilih kelas yang kita berikan, ya, misalnya kelas 5 SD SGH, ya, kita berikan, lalu kita klik lanjut, Bapak Ibu, kita klik lanjut. Perhatikan di sini, link yang akan terbuat hanya berlaku 3 hari. Kalau 3 hari sudah selesai, kalau kita mau menggunakan lagi, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa mengulangi lagi dari awal. Jadi bisa digunakan lagi. Ya. Kita klik buat tautan. Nah, di sini kita bisa pilih, ya, bisa pilih WA atau pilih lainnya. Kalau saya senang pilih WA, Bapak Ibu. Ya, saya pilih dengan WA. Nanti hasilnya Bapak Ibu tidak perlu membuat kata pengantar, tidak perlu membuat sebuah kalimat kepada anak, tapi kita langsung dibuatkan dari PMM. Seperti apa sih hasilnya? Kita tunggu. Di tempat saya ini sudah terbuka WA, tapi di tempat Bapak Ibu belum ya, karena ini. Saya coba. Buka dulu. Nah, ini sudah terbuka. Saya kirim ke Bu Hafiza. Nanti Bu Hafiza. Boleh. Ya, seperti apa sih kalimat yang disiapkan oleh ini PMM? Baik, saya baca ya, Pak. Oke. Nah, itu Bu. Itu tidak saya buat, Bu. Itu yang membuat adalah. Nah, ini saya copy. Belum, Pak Anto? Sudah di WA, Bu. Di WA. Saya kirim di WA. Oke, saya tampilkan di kolom chat aja lah. Di kolom chat saya kopikan. Oke, ini hasil kalimat. Nah, itu di kolom chat, Bu. Sudah saya sematkan.
seperti itu Bu. Dari PMM itu sudah dibuatkan. Murid-murid kelas 5 SD SGH silahkan kerjakan tugas numerasi asesmen geometri di link berikut. Ya. Estimasi waktunya 45 menit, selamat mengerjakan. Jadi kita tidak perlu membuat kalimat, sudah dibuatkan sama PMM Bapak Ibu. Ya, di kolom chat, ya, di kolom chat ini saya tampilkan. Di kolom chat. Nah, ini ya. Ini murid-murid SGH. Ini kan muncul ya. Terus kita share kepada grup kelas kita, grup kelas yang nanti akan melaksanakan ANPK. Setelah kita klik ya cara menggunakannya, cara memakainya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Nomor asesmen ini tidak boleh diganti. Ya, tidak boleh diganti. Bapak Ibu tidak boleh merubah. Ya, anak-anak kita sampaikan. Kalau nama lengkap ini bisa kita tulis nama anak-anak gitu ya. Tanggal lahir silahkan sesuaikan tanggal lahir anak-anak. Setelah itu NISN. Kalau lupa Bapak Ibu cukup ketik angka 1 aja enggak apa-apa. Ya. Jadi anak-anak disampaikan. Biasanya kalau menghafalkan NISN ini agak repot gitu ya. Udah diketik angka 1 saja. Nanti klik berikutnya. Nah, soal literasi numerasi dari paket PMM ini akan diberikan, ya, bisa dikerjakan sambil nunggu azan dulu, Bapak Ibu di sini. Sambil nunggu azan, Bu Nelly mungkin ada yang ingin disampaikan sampai sini dulu sebelum saya lanjutkan. Ya, azan kita berhenti dulu kayaknya, tapi belum lagi Pak ya. Ya, sambil kalau azan itu ya, Pak. Ya, itu Bapak Ibu boleh nanti Bapak Ibu persiapkan pertanyaan yang untuk Bapak Fitrianto, di mana yang kendalanya di literasi dan numerasi, persiapan kita untuk menghadapinya nanti tentu dari sekarang ya Pak Fitrianto ya. Bagaimana kita menghadapinya, trik-trik apa yang sudah pernah Bapak Fitrianto lakukan untuk suksesnya nanti ANBK yang menghasilkan rapor pendidikan kita lebih baik ke masa mendatangnya, dan kita lihat akar masalahnya dari mana, kan begitu ya Pak ya. Karena literasi numerasi kita mungkin kurang selama ini dan tidak maksimal ya Pak ya. Jadi untuk kedepannya mungkin kita persiapkan dari sekarang, karena rapor pendidikan akan kita hasilkan untuk di tahun berikutnya kan Bapak. Oke, jadi teman-teman memang harus mengetahui akar masalah di setiap prioritasnya. Jadi sebenarnya ada 6 prioritas itu kita ada cara gitu ya, di karakternya atau di kebinekaannya atau di pembelajarannya, semua harus kita tingkatkan. Nah, kalau kita tidak tahu link-link yang penting ini ya, ternyata sudah disiapkan oleh PMM ya, banyak sekali materi tentang literasi numerasi tapi jarang kita baca gitu ya. Kalau di sini saya langsung nembus ya. Jadi artinya saya langsung menuju ke asesmennya. Jadi ini harus kita berikan di awal ketika anak-anak mau belajar tentang literasi numerasi gitu ya. Mereka sudah memahami belum materi yang sudah kita berikan gitu. Terus melalui asesmen murid ini kita tinggal memberikan soal-soal, semuanya sudah dibuatkan oleh pemerintah, dibuat oleh tim pembuat soal, tinggal diberikan saja. Ya. Nah, nanti ternyata itu ada di PMM ya Pak ya. Kita aja yang kurang literasi, bukan murid aja yang kurang literasi, kita juga mungkin kurang maksimal Pak melihat PMM-nya. Ternyata soal-soalnya di situ ada bank soalnya ternyata ya Pak ya. Betul sekali. Iya deh. Terlalu mudah, tidak susah-susah kali, yang kita pikirkan itu sulit, ternyata kita sudah ibarat pisang ya Pak ya, tinggal dimasukkan aja ke mulut. Tinggal dimakan. Ya. Betul tinggal sekali. Dimakan, ya kan Pak. Ternyata soal-soalnya banyak di situ gitu. Jadi Pak Fitrianto sudah mengingatkan kita untuk juga meningkatkan literasinya selaku tenaga pendidik ya Pak ya. Betul sekali. Jadi memang apa ya, ibaratnya
kita itu sebenarnya sudah disediakan, kita tinggal make, tapi kadang malah kita membuat mumet-mumet sendiri ya Bu, membuat soal literasi, soal numerasi ternyata diberikan ke anak malah membingungkan. Nah, kita manfaatkan dulu yang sudah ada. Kalau memang kurang, baru kita membuat untuk memberikan pengayaan lebih gitu ya, membuat pengayaan kepada anak didik kita. Tetapi setidaknya yang ada di PMM ini kita berikan. Karena apa? Di PMM itu sudah menuju ke ANBK. Artinya soal-soalnya benar-benar soal-soal yang nantinya di ANBK itu akan entah itu keluar atau tidak, tapi sudah menjurus gitu ya, sudah menjurus ke soal ANBK itu sendiri. Indikatornya sudah ada di sana ya Pak ya. Indikatornya sudah disiapkan. Sama dengan kayak kita dulu itu sepertinya kayak kisi-kisi soal sudah ada ya Pak ya. Tinggal kita memvariasikan aja, beragamkan aja gitu. Dari soal-soal itu aja mungkin kita udah nggak dibuat pun itu sudah, yang itu aja kita bahas itu sudah sangat luar biasa tuh ya Pak ya. Banyak sekali banyak gitu. sekali Bang soal yang kita zaman dahulunya tuh kayak Pak, zaman bahelanya dulu kan Bang soal. Betul. Ya, Bang Pak, soal. Ya itulah Bapak Ibu semuanya, terima kasih tuh juga Pak Fitrianto sudah mengingatkan kita, dikupas tuntas nih sama Pak Fitrianto, nanti bertanyalah kepada Bapak Fitrianto bagaimana, dan Bapak jangan bosan-bosan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu diapain Pak, dibantuin kami yang siap. Oke. Mari Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Jadi setelah gini, dari semua soal, paket soal yang ada itu nanti dicoba dulu. Jadi Bapak Ibu guru mencoba dulu, jangan langsung diberikan ke siswa. Ketika diberikan ke siswa, siswa tanya ke gurunya, gurunya bingung. Lah gurunya saja bingung gitu ya. Mau menjelaskan gimana? Apalagi muridnya kan gitu. Maka kita sebagai guru itu harus belajar literasi numerasi juga Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar kita memberikan terus nanti anak mengerjakan, ketika anak tidak bisa mengerjakan tanya ke gurunya tidak tahu. Lah ini jangan sampai. Makanya kita harus manfaatkan dulu, kita latih dulu diri kita gitu ya. Kita buka-buka semua, ternyata soalnya seperti ini. Ya. Tadi setelah kita buka ya, ini yang pertama ini Bu Nelly ya. Ini ada wacana, namanya ini wacana. Terus ada soal. Soal ini siswa yang paling pendek berdasarkan data di atas. Jawabannya kan dinar gitu kan. Ini pilihan ganda. Terus ada lagi gambar seperti ini. Terus di sini ada wacana. Bangun datar persegi panjang ditunjukkan oleh huruf. Nah, persegi panjang kira-kira yang mana? Di sini B, ya kan? Kita klik B. Kita klik B. Terus berilah tanda centang pada kolom benar atau salah. Gambar C dan D berbentuk lingkaran. Kita lihat. C dan D lingkaran. Betul enggak? Salah. Berarti kita centang salah. Gambar A dan B segi 4. A dan B. A dan B segi 4. Benar. Maka kita klik benar. Lalu kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya. Kita bermain di sini lagi. Apa bentuk sarang lebah? Segi 6. Kan gitu. Manakah pernyataan yang benar sesuai dengan sarang lebah? Memiliki 6 sisi. Betul ya, kita centang. Memiliki 2 permukaan datar, salah. Memiliki 6 sudut, betul. Kita centang. Nah, ini kotak centang ini Bu Nelly. Kalau di SD ini perlu kita jelaskan. Ya. Karena di SD itu ketika sudah dicentang 1, dia lanjut. Iya, Pak. Karena di ANBK itu tidak ada keterangan harus jawab 2 itu tidak ada. Dia centang 1 ya next gitu ya. Maka harus dijelaskan lebih detail kepada anak-anak, terutama anak SD lah. Kalau SMP SMA saya yakin sudah mampu memahami soal gitu. Kalau anak SD ini perlu kita dampingi, perlu kita ibaratnya bagaimana caranya agar menjawab soal itu benar gitu ya, betul ya, sehingga nanti hasilnya benar-benar
baik seperti itu. Terus ini di antara benda berikut bentuknya sama. Ini bentuknya adalah kubus gitu kan. Yang sama adalah yang B. Kita next. Afrika mempunyai 5 kotak kayu bersisian. Tumpukan tersebut membentuk tugu berdiri. Jadi menjadi tugu ya. Di sini ada pertanyaan, mempunyai 6 sisi. Betul enggak? Benar. Mempunyai 8 titik sudut? Benar. Karena 5 kotak ditumpuk jadinya balok ya Bapak Ibu. Jadinya balok, dia punya 6 sisi dan punya 8 titik sudut. Lalu di sini Afrika menggabungkan dan menyusun beberapa mainan kayu sehingga membentuk suatu bangun ruang. Berilah tanda yang benar dan salah. Ini 4 mainan kotak kayu membentuk kubus. 4 ditumpuk bisa membentuk kubus. Benar enggak? Benar. Ya. 9 mainan kotak kayu dapat membentuk balok. 9. Kira-kira 9 ditumpuk-tumpuk ya. Bisa membentuk balok enggak? Bisa. Benar. Ya. Kita next. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Soalnya kalau di Google Form itu tidak bisa membuat seperti garis-garis gitu ya Bapak Ibu ya. Ini yang suara bocor siapa ya Bu Nelly ya? Siapa itu? Apa Pak? Oh Bu Wasilah, Pak Wasliaton. Saya bisukan ya Bapak Ibu ya. Saya bisukan dulu Karena semua. banyak yang angkat tangan nih Pak, belum mah. Ya, nanti. Diskusi. Ini belum ini baru 1 tombol, Bu. Ternyata nanti waktunya ini ya. Ini saya baru Udah banyak yang nggak sabar nih Pak. Ini. Udah ada banyak yang sabar nih mau bertanya ke Bapak nih. Ini. Udah ini saya lanjut aja ya. Ini saya kita berkesinambungan nanti Bu Des. Oke, ini saya ketik aja. Ini saya ibaratnya ini namanya pilihan ganda apa? Kalau ini pencocokan itu kita memilih dan ada satu jawaban yang sebagai pengecoh gitu ya. Nah, setelah itu ini kalau ini urean, tadi kan ada 1 urean gitu. Ya, ini saya jawab aja bebas dulu, saya kirim. Nah, nanti hasilnya Bapak Ibu, hasilnya nanti akan ke sini. Hasilnya itu akan kemana? Hasilnya akan ke sini Bapak Ibu. Di sini kan ada pilihan AKM kelas sama AKM kelas saya. Nanti teman-teman masuknya ke sini. Ya, ini ternyata sudah ada yang mengerjakan ini Bu. Sudah dikirim ini. Siapa yang sudah mengerjakan? Saya cek. Ya. Bu Maya Ulfa sama Bu Hairu Zuhri. Nah, ini saya periksa. Kita periksa jawabannya ini karena yang dicek itu hanya yang urean. Jawabannya kan panjang seperti ini. Karena jawabannya ini pendek, iya, itu salah. Maka langsung saya simpan dan hasilnya langsung muncul, Bu. Nilainya 50. Bayangkan. Nah, jadi siapa tadi yang nilainya 50? Yang nilainya 50 Bu Maya Ulfa. Mungkin mengerjakannya, yang penting dikerjakan dulu ya, Bu. Enggak beneran ini. Terus kita lihat masih ada yang belum mengerjakan ini. Ya, ini masih mengerjakan dan masuknya ke sini itu seperempat jam sampai setengah jam Bu baru masuk. Jadi tidak langsung masuk gitu ya. Ini tadi saya jam 14.53, ini jam 15.09 ternyata sudah ada yang mengerjakan dan hasilnya bisa langsung saya lihat gitu ya. Artinya kita tidak perlu capek-capek nyocokin satu-satu Bu. Kalau pakai online, tapi kalau kita pakai offline, aduh, kita harus buka satu-satu, dicocokkan gitu ya. Nanti yang benar dicoret dan sebagainya baru dinilai. Tapi kalau kita pakai online, kita sudah dimudahkan dengan sistem Google Form-nya tadi. Ya, dan masuknya kemana? Masuknya ke hasil assessment. Di sini perhatikan di bawah. Ini ada tombol pilihan AKM. Kalau pilihan AKM ke sini, kalau ke AKM kelas saya ke sini. Nah, ini yang nanti bisa apa ya digunakan oleh Bapak Ibu untuk meningkatkan literasi.
dan numerasi di satuan pendidikan Bapak Ibu. Itu baru satu tombol, Bu. Baru satu tombol ini. Waduh, ini masih berapa tombol ya kira-kira? Loh, ternyata banyak sekali tombol, Bu. Kita berseri Pak Anto. Ini angkat tangan semua nih Pak. Kasihan nih angkat tangan Pak. Udah pegel dari tadi tuh. Oke, sebelum saya lanjut, bolehlah satu penanya. Saya buka. Oke. Penanya yang udah pegel ini kayaknya Ibu Melda. Aduh. Oke, silakan. Itu baiklah. Kita langsung aja ya Pak ya. Kita langsung buka pertanyaan aja, Pak. Boleh. Langsung ya, dibuka. aja. Silakan penanya nanti bisa menyebutkan nama dan asal instansinya. Dimohon juga pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas. Untuk itu kami persilakan untuk yang mau bertanya Ibu Meldawati dipersilakan kupas tuntas sama Pak Fitriantonya. Oke, silakan dibuka mikrofonnya, Bu. Sudah saya buka. Baik, terima kasih Bapak. Izin saya tutup kamera karena sesuatu dan lain hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meldawati, guru matematika di UPT SMP Negeri 2 Bangkinang Kota yang kebetulan saat ini diamanahkan sebagai PLT. Nah, mungkin sedikit nanti ada sedikit bertanya, tapi saya sampaikan dulu pengalaman sedikit Bapak. 2 tahun yang lalu saya sudah melakukan hal yang seperti Bapak jelaskan tadi, cuman kami mencetak soalnya begitu. Kemudian melatihkan ke siswa seperti yang kita lakukan pada saat kita UN pun gitu, ada terobosan seperti itu. Nah, dan hasilnya alhamdulillah saat itu sekolah kami mendapatkan kinerja terbaik gitu, memperoleh yang 35 juta itu loh Pak. Betul. Dapat prestasi kinerja dan lumayan memperoleh peringkat menengah atas gitu. Kemudian di tahun berikutnya saya agak abai sedikit, tidak lagi melaksanakan tambahan berlatih siswa dengan menggunakan soal yang di PMM tadi, soal AKM, disebabkan saya dan teman-teman guru kekurangan waktu, karena kalau kita ambil di jam reguler tentunya akan mengurangi jam pelajaran materi yang seharusnya materi reguler. Padahal Bu Melda, padahal tahun berikutnya soalnya bertambah loh Bu. Yang dulu sedikit sekarang sudah ada dua paket gitu ya, sampai 3 paket gitu. Betul. Dan hal itu terjadi Bapak karena memang mungkin di sini banyak kepala sekolah ya, mungkin menjadi sebagai pertimbangan dan bagi kita membuat kebijakan barangkali juga perlu di RKS kita anggarkan untuk semacam biaya tambahan atau bagi guru-guru yang mungkin di luar jam reguler, sorenya atau di waktu yang lain kita melatih siswa yang di kelas 8 itu untuk melakukan belajar tambahan terobosan gitu ya, terobosan dulu. Karena kita tidak mungkin meminta guru-guru matematika itu mengajar di luar jam pokok mereka dengan cuma-cuma begitu, tanpa kita memberi penghargaan gitu, seperti itu. Betul. Mungkin sebagai kebijakan, karena memang untuk menyusun RKS itu kan memang kita menganalisis dari rapor pendidikan apa yang kurang, nilai yang turun, dan kemarin itu saya merasa memang ada penurunan di beberapa indikator Bapak, mesti dengan nilai masih 80, tetapi saya melihat ada penurunan pada literasi, baik literasi maupun numerasi. Nah, itu yang terjadi, yang mungkin yang ingin saya pelajari seperti yang diajarkan oleh Bapak tadi, itu yang secara online. Kita berharap bisa melakukan secara online jika seandainya belum mampu kita wujudkan secara offline, belum mampu mencetak untuk seluruh siswa di kelas 8, karena memang yang ikut ANBK itu kan sampelnya kita nggak tahu siapa saja siswa yang akan mengikuti gitu. Kalau kita tahu kan bisa kita leskan hanya beberapa orang yang menjadi sampel. Ya, Bu. Tetapi jadi ini ya Bu.
artinya gini, Bu Melda sudah melakukan secara offline. Kita agar untuk apa ya? Biar tidak terlalu banyak memakan waktu di sekolahan, kita bisa melaksanakan secara online karena itu bisa di-share di grup kelasnya, terus anak-anak bisa mengerjakan di rumah gitu loh. Jadi kita benar-benar memaksimalkan waktu di sekolah kita untuk materi gitu ya. Di rumah nanti anak-anak tinggal dikasih link yang tadi yang saya sampaikan seperti itu. Nah, Betul, itu Bapak. Bu Nah, itu yang Melda. betul Pak, itu yang saya harapkan tadi, mendapatkan ilmu secara detail bagaimana tadi proses kita men-share yang secara online itu kepada siswa di sekolah gitu Pak. Ya, siap-siap. Nanti bisa lihat rekamannya lagi atau mungkin kapan-kapan Bu Melda manggil saya lah, ngundang saya secara Sip. pribadi, saya siap. Nanti kalau saya waktunya senggang gitu ya, Bu Melda kapan, saya oke nanti bersama guru-guru ya. Jadi walaupun nanti kita berdua tapi dilayarkan di proyektor, guru-guru yang lain melihat di belakang pakai laptopnya masing-masing. Karena gini Bu, itu bukan tugasnya guru matematika saja. Nanti saya sampaikan, link saya itu masih banyak ya Bu Nelly ya. Oke banget tuh Pak Anto. Jadi linknya itu tidak hanya untuk guru matematika, jadi guru bahasa Inggris, guru IPA, semua bertanggung jawab tentang literasi numerasi. Nanti akan saya sampaikan. Ya. Benar-benar Bapak, bahkan di sekolah saya sudah membiasakan 3 tahun terakhir ini saya minta guru-guru menulis soal untuk ujian sumatif itu memang polanya seperti AKM untuk melatih siswa. Wah, mantap. Nanti Terima kasih, Bapak, kita bisa sharing. Ya, makasih Bu Melda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Ya, Saya ya, next dulu ya Bapak Ibu. Yang disampaikan Bu Melda ini benar-benar membuat kita apa ya? Kalau saya di SD itu masih ini ya. Sebentar. Ini lagi apa ini? Ini enggak mau dipegang tak. Oke. Siapa ini? Bu Des. Sini tak bisukan dulu ya. Oke, kita lanjut ke tombol berikutnya. Bu Nelly, Bu Melda. Ini ada lagi. Jadi setelah asesmen murid, di sini ada tombol simulasi asesmen. Mungkin teman-teman sudah ada yang bisa membuka, tapi ada juga yang mungkin belum menggunakan. Jadi tombol yang ketiga, simulasi asesmen nasional, kita klik. Ini menuju kemana? Menuju ke Pusmendik, kemdikbud.go.id/an/simulasi_AKM. Nah, coba Bapak Ibu pernah enggak memanfaatkan link ini? Di sini juga ada paket A, paket B, paket C. Ya. Ini kalau saya SMP lah, saya pilih SMP. Ini ada literasi membaca, itu literasi matematika itu numerasi. Ya, kita tinggal pilih. Lalu oke lanjutkan, Bapak Ibu. Setelah itu login, ya login. Lalu di sini kalau di ANBK kan biasanya ada token ya Bapak Ibu. Token ini sudah disiapkan karena ini berupa simulasi. Lalu dipastekan, di-copy, pastekan, taruh di token sini. Dari atas di-copy, ditaruh di token yang bawah ini. Lalu kita ketik tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir. Ya. Setelah itu ketik nama, Fitri. Nah, ini saya akan mencoba langsung simulasi ANBK Bapak Ibu. Ya, kita simulasi. Ini untuk SMP. Perhatikan di SMP, perhatikan Bapak Ibu, di sini sudah ada satu paket soal literasi dan satu paket soal numerasi sudah disiapkan oleh Pusmendik. Kita langsung bisa memanfaatkan Bapak Ibu. Ya. Di sini kita langsung bisa online. Ini kalau seperti ini namanya pilihan ganda kompleks, gitu ya. Ini pilihan ganda kompleks. Ini saya teknis saja, saya next saja. Ya. Ini pilihan ganda kompleks lagi. Nah, di sini saya pengen menjelaskan kepada teman-teman kalau di simulasi AN itu benar-benar sudah mirip banget dengan ANBK. Mirip banget, ya. Di sini kita lihat soalnya ada berapa? 36 soal yang sudah disiapkan. Ya, kita bisa memilih. Soal ini bisa acak gitu ya. Ini kalau kita lihat ini namanya kotak centang. Jawabannya lebih dari satu.
Kalau ini jawabannya kalau tidak 2, 3, Bapak Ibu. Di SMP itu pilihannya ada 4. Kalau di SD itu ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Gitu ya. Kalau yang 3 pasti fasenya A dan B. Kalau fasenya C itu sudah 4 pilihannya. Ya, jadi makanya kita harus bisa melihat atau menganalisis soal yang ditemukan oleh anak-anak. Ya. Di sini kita lihat lagi soalnya contoh soal yang menjodohkan itu seperti apa sih? Itu ya, ntar dulu saya cari yang menjodohkan. Ini uraian. Ini masih benar salah. Seperti apa ya? Sini. Nah, siapa itu yang bocor suaranya ya? Saya coba cari soal yang menjodohkan Bapak Ibu. Nah, mana ya? Ini benar salah, benar salah. Masih banyak ini ya. Lah yang ini benar salah. Pilihan ganda kompleksnya memang paling banyak Bapak Ibu. Kalau yang coba ini. Apakah ini? Oh, benar salah ternyata. Saya coba carikan yang contohnya itu menjodohkan atau pencocokan. Nah, ini. Oke, ini contoh soal menjodohkan ya. Menjodohkan itu ada sebelah kiri dan sebelah kanan kita klik lalu nanti tersambung garis gitu ya. Nah, ini kalau anak SD ini juga harus dijelaskan ini Bapak Ibu. Kalau anak SMP, SMA mungkin sudah paham gitu ya. Tapi kalau anak SD ini benar-benar harus dipraktekkan gitu ya. Diberikan kepada anak-anak sehingga mereka itu kalau ngeklik ini ya. Kalau nanti dia mau ganti jawaban tinggal diklik ganti jawaban baru dipilih lagi. Nah, soalnya seperti ini. Tinggal dipilih seperti itu. Ini contoh pilihan ganda kompleks seperti itu. Terus nanti kalau kita selesai, nah ini langsung saya ke nomor 36. Ke nomor 36 saya langsung teknis saja. Ya. Lalu saya selesai berikutnya. Nah, ini kita selesai tes. Nanti di sini sudah ada kunci jawaban. Ya, kunci jawaban ini bisa kita pelajari, guru kita sebagai guru kita pelajari dulu sebelum kita berikan kepada anak didik kita. Karena sekali mengerjakan langsung ada kunci jawabannya, maka ini bisa diberikan ketika mau mendekati Bapak Ibu. Ya. Kalau anak didik sudah diberikan sejak sekarang, nanti sampai hafal dia, sampai ngelotok sebenarnya, tapi enggak apa-apa juga. Ya. Jadi dia akan belajar berliterasi dan bernumerasi seperti itu. Ini dari soal tombol yang ketiga yaitu simulasi AN. Di tombol yang keempat ini Bu yang SMP dan SMA. Kenapa saya bilang ANBK itu bukan tanggung jawab guru guru matematika dan bahasa Indonesia. Di sini Bapak Ibu akan disediakan yang namanya soal AKM, soal ANBK, tapi per mapel. Nah, di sini ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA. IPA pun ada fisika, kimia, biologi. Lalu ada PKN, IPS, kewirausahaan, prakarya, PJOK, seni budaya. Ya, saya akan membuka untuk mata pelajaran yang mungkin jarang di gini. Saya guru PKN, saya enggak bertanggung jawab ANBK, enggak bisa Bapak Ibu. PKN ini juga ada soalnya gitu ya. Di sini saya klik PKN. Nah, ini PPKN. Soalnya sudah mulai dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 12. Ya. Seumpama saya pilih kelas di sini sudah ada indikatornya ya, sudah lengkap ya. Ini kelas 8 sama saya klik. Nah, di sini kalau sudah ada warna biru seperti ini, itu soalnya sudah ada Bapak Ibu. Kalau yang ini merah berarti belum ada. Berarti kalau yang belum ada ini Bapak Ibu bisa kembangkan. Artinya Bapak Ibu enggak perlu susah-susah gitu ya. Cari bentuk soal. Tadi kalau Bu Wilda tadi ya, Bu Wilda tadi sudah membuat soal bahkan. Ini luar biasa.
di Asesmenpedia ini sudah disiapkan dari indikatornya, soalnya gitu ya, sudah ada semua di sini. Kita tinggal klik, kita pakai, kita copy ya ke Word atau ke soal lah. Nah, ini kita copy paste lalu kita berikan kepada anak didik kita sebagai tambahan. Artinya dari asesmen murid, simulasi dan Asesmenpedia ini kalau kita benar-benar memaksimalkan gitu ya, itu sudah luar biasa Bapak Ibu. Ya, ini yang terakhir Bu Nelly ya, Bu Nelly yang terakhir. Nanti yang lain biar bisa dibuka sendiri. Karena waktu sudah 2:30. Tombol terakhir yang akan saya sampaikan di pertemuan ini adalah membaca digital. Nah, di membaca digital ini kita disiapkan sebuah bacaan untuk anak kelas 4, kelas 8, dan kelas 10. Nah, di sini saya akan klik salah satu. Saya contohkan kelas 4 gitu ya. Saya klik kelas 4. Jadi ini bisa secara online, bisa secara offline Bapak Ibu. Kalau offline bisa diunduh dulu. Di sini diunduh, lalu dimasukkan ke dalam laptop. Pakai laptop. Ya. Kalau kita pakai online, kita tinggal klik aja ini kelasnya. Kita klik. Nah, literasi digital atau membaca digital ini sudah disiapkan oleh Pusmendik. Ya. Di sini kita ketik nama kita, ya, ketik nama kita, lalu klik mulai, Bapak Ibu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan 2 tema, teks informasi dan teks sastra. Terus di dalam satu teks, Bapak Ibu, satu teks ini kita disediakan 10 tema, 10 bacaan gitu ya, 10 bacaan. Dalam satu bacaan, Bapak Ibu, bayangkan dalam satu bacaan itu ada 22 soal yang disediakan. Tapi bentuknya seperti kita belajar mandiri online. Seperti ini tampilannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang nah, ini nomor 1. Klik yang warna biru. Saya klik warna biru. Ini ada 4 warna biru. Kita klik saja Bapak Ibu. 1. Ya. Akan terbuka. Muncul BPS. Apa kepanjangan BPS? Kira-kira kalau membaca, kalau tidak membaca bisa jawab enggak, Bu? Tidak bisa. Kepanjangan BPS itu apa? Ini. Perhatikan, saya klik BPS muncul Bapak Ibu. Badan Pusat Statistik. Ya. Ini bisa kita copy seperti ini. Karena memiliki di sini Bapak Ibu tercatat memiliki banyak suku baca. Kita kan harus baca gitu ya, harus literasi. Berdasarkan teks di samping, buka mikrofonnya. Bu Marta, silakan Bu Marta Julianingsi. Silakan bertanya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nelly. Ya, waalaikumsalam Bu Marta. Silakan langsung ke narsumnya yang hebat ini. Kak Fitri, salam kenal Pak. Saya Marta Julianingsi Pak. Kebetulan kelahiran Kudus Pak. Jadi satu kampung. Oh, orang kampungnya rupanya, orang kampungnya ya Allah. Nah, nanti kalau pas mudik kabar-kabar Bu. Halo. Insya Allah Pak, insya Allah setiap tahun siap ke sana Pak. Pak Fitri, mohon izin saya bertanya Pak. Sejauh apa yang Bapak sampaikan tadi, alhamdulillah connect Pak. Jadi tapi seperti yang dikatakan Bu Nelly ini, kami kekurangan waktu sepertinya ketemu dengan Pak Fitri ini. Mudah-mudahan di Kombel Kerabat besok Bu Nelly kita adakan seperti yang diadakan Pak Fitri di Kudus itu sampai sudah sesi ke-40 ya Pak ya. Mudah-mudahan kita adakan rutin gitu Bu Nelly. Amin. Mudah-mudahan Bu, doakan kami sehat ya Ibu. Amin, amin. Terima kasih Bu sudah memfasilitasi kami untuk belajar. Pertanyaan saya Pak, kebetulan saya ini kan guru matematika nih. Betul. Di SMA Negeri 2 Tambang, kebetulan Bu Titi juga di sana tuh, Bu Zeli sebagai ininya kan. Pertanyaan saya Pak, kan
biasanya nih yang setahu saya yang ditunjuk siswa sebagai sampel untuk ANBK itu kita sebagai guru bidang studi itu sudah langsung ada nama siswa kita kan Pak. Nah, tapi saya lihat ada sekolah Pak yang membuat sampel siswa itu diambilnya bukan acak dari kementerian Pak. Saya lihat kan ketentuannya harusnya acak dari kementerian gitu ya. Ternyata ada sekolah yang menunjuk siswanya itu asalkan ada ID belajar gitu Pak. Nah, mereka bisa menjawab soal-soal sebagai sampelnya itu. Nah, yang jadi kepikiran saya ini Pak, yang rancu ini bagi saya, apakah anak yang ditunjuk oleh kementerian itu sudah bisa mewakili sekolah itu Pak untuk nilai ANBK-nya? Kalau menurut pemikiran saya yang awam ini, itu tidak terwakili Pak, ditunjuk itu. Oke. Terima kasih Pak. Maksud saya, pertanyaannya Bu. Jadi gini, memang dari pusat itu sebenarnya random ya Bapak Ibu. Random dan tidak bisa digantikan. Kadang yang sudah kita persiapkan malah tidak masuk gitu kan. Makanya literasi numerasi itu memang harus disiapkan untuk semua siswa. Jadi tidak boleh memilih. Jadi persiapannya tetap kita bersama-sama gitu ya. Masalah nanti yang ditunjuk siapa, karena semua sudah kita ajari, saya yakin mau ditunjuk siapapun siap gitu. Masalah tadi ada sekolahan yang mungkin menunjuk seorang ini dan ini. Kemungkinan Bu, kemungkinan di lapangan itu gini. Anak yang sudah ditunjuk namanya soalnya si A. Ternyata si B ini disuruh menggantikan si A untuk mengerjakan. Bisa terjadi seperti itu enggak? Bisa saja. Semua tergantung sekolah masing-masing Bapak Ibu. Kita mau jujur, mau tidak jujur itu tergantung kita masing-masing. Kalau di SD itu kebanyakan, karena SD itu jumlah siswanya sedikit ya Bapak Ibu. Pasti soalnya kelas 5 jumlahnya 20, pasti ikut semua. Kalau di SMP dan SMA, dari jumlah siswa kelas 8 seumpama ada 300, itu yang dipilih cuma 45. Kan gitu. Di SMA, di SMP juga gitu, 45. Dari 45 itu random. Ketika di random, ternyata anak yang dianggap tidak mampu itu ditunjuk untuk mengerjakan literasi numerasi. Akhirnya dari sekolahan mensiasati yang harusnya tidak boleh, tapi mungkin kan tidak tahu lah pengawas itu ini benar enggak sih anak ini yang harusnya mengerjakan. Caranya yang bisa mengetahui adalah pengawasnya. Artinya gini, pengawas tinggal cek antara nama dan si anak itu sama enggak. Kan gitu. Jadi semua itu tinggal pengawasan atau tinggal kejujuran dari sekolah, Bu. Kalau kita hanya mengejar nilai atau mengejar poin, oke lah poinnya bagus, tapi kan mengajarkan kejelekan kepada anak didik toh. Karena ada ketidakjujuran di situ. Iya benar. Itu yang harus kita ketahui bahwa tujuan dari ANBK itu apa sih? Kan tujuannya profil pelajar Pancasila. Kalau kita sebagai guru aja seperti itu, apalagi nanti anak didiknya gitu ya. Artinya kalau saya sih apa adanya Bu. Jadi saya tidak mengada-ngada si anak ini mau dia yang ditunjuk yang bodoh, enggak bisa ya udah apa adanya. Memang itu kemampuan dari sekolah tersebut. Kalau kita hanya mengejar hasilnya harus bagus, tapi ternyata karakternya itu yang akhirnya jelek, itu juga sama aja bohong. Artinya kalau saya itu tergantung dari sekolahnya. Kalau mereka memang menggunakan cara tersebut, berarti mereka menggunakan cara yang curang. Artinya tidak ada kejujuran di dalam. Abian. Iya. Itu sih. Nelly, tolong Nelly. Itu siapa itu yang teriak-teriak itu? Abian.
Nah, Terima ini Bu kasih, Pak. Nelly, kalau mikrofon saya buka itu seperti itu. Tutup aja Pak Anton. Oke, Bu Marta, kira-kira cukup jawaban saya? Terima kasih, Pak. Kalau Terima kasih kalau kurang puas, pencerahan. kalau kurang puas nanti gimana ya, Bu? Nanti kita ketemuan, Pak, di Kudus. Ya, siap. Kalau Bu Marta Kesehatan, dekat, Pak. kalau Pak Bu Marta dekat tuh sama Pak Fitrianto. Kalau kami gimana mau ketemuan sama Pak Fitrianto Kudusnya nih, mana Bu Pak? Marta kudusnya? Kudusnya di Wetan, mana? Pak. Wetan. Oh, Kudus Wetan ya. Saya di Kudus Kulon. Oh iya. Barat, ya barat. Kaliwungu. Kaliwungu. Ya, Oke, baiklah Bu Marta sudah Terima apa? kasih, Bu Sudah Nelly. puas Oke. penjelasan Ya, sudah. dari Pak Fitriantonya? Sudah, Bu. Ya. Ditunggu sesi berikutnya, Bu. Iya, kita semoga nanti kerabat membuat lagi acara yang lebih oke. Pak Fitriantonya nggak bosen datang ke kerabat lagi. Kita undang ya Bu ya, Bu Marta. Iya, Bu. Terima kasih. Jadi kalau Ibu bisa kopda tuh, kopi darat nanti di Kudus kan. Temui Pak Fitriantonya tuh. Disatronin ke sana. Iya. Oke. Kayaknya Terima kasih. waktu yang memisahkan kita kayaknya ya. Sebenarnya kita nggak mau berpisah lah Pak Fitrianto. Ya kan? Cuman waktunya udah jam berapa ini ya? Jam 15.43 menit. Bu Nelly. Artinya ketika kita mau belajar Bapak Ibu, jadi belajar itu harus terus sepanjang hayat kita. Jadi saya bilang ketika kita berada di zona nyaman senyaman mungkin, kita akan tertinggal dengan adaptasi perkembangan zaman. Jadi dengan kita beradaptasi, kita akan keluar dari zona nyaman menuju ke zona aman. Jadi zona aman itu adalah zona di mana guru bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan perkembangan, dengan apa yang ada saat ini. Jadi ketika kita berada di zona aman, itu akan lebih baik. Tapi kalau kita berada di zona nyaman, kita hanya berdiam diri, kita duduk manis, tidak bergerak, tidak mungkin dalam penyampaian tutur kata saya, penyampaian saya ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kerabat yang sudah mengundang saya di kegiatan ini. Itu dari saya, Bu Nelly dan teman-teman. Iya, terima kasih Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rangkaian acara webinar 7 literasi dan numerasi dalam pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan di hari ini tentunya dapat kita amalkan dan dapat kita share kepada banyak orang. Karena ada sebuah kutipan Pak menarik yaitu ilmu tanpa amal umpama pohon tanpa buah yang bermanfaat. Ilmu bukanlah apa yang dihafal, melainkan apa yang bermanfaat.